Selamat pagi, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Mola Jiwa. Pada pagi hari ini kita akan membahas Dewi Permoni atau bisa disebut juga dengan Dewi Durga, yang akan kita bahas bersama seorang analis Jungian yaitu Pak Dimino. Selamat pagi Pak Dimino. Selamat pagi. Ya, untuk kita mengetahui lebih lanjut siapa itu Dewi Permoni, ikuti jalannya diskusi kami. Ya. Oke Pak Dimino, Dewi Permoni itu siapa Pak Dimino? Iya, jadi kali ini kita menampilkan topik Dewi Permoni. Iya. Dewi Permoni itu karakter wanita. Jadi seorang wanita yang memiliki karakter tertentu yang memiliki masalah. Jadi manusia atau wanita mungkin saja bisa berperilaku dengan pola perilaku seperti Permoni. Jadi siapa Permoni itu? Ya, kalau ceritanya itu berawal dari saat Bathara Guru atau Jagadwinoto mengajak istrinya bertamasa. Istrinya ini nama aslinya adalah Dewi Uma. Dewi Uma ini diajak bertamasa. Ya, Dewi Uma ini cantik kan, naik lembu andini melalang dunia, jadi keliling dunia. Dan saat melihat keindahan dunia ini, jagat raya ini, si Jagadwinoto, si Bathara Guru ini melihat Dewi Uma ini menggairahkan. Begitu melihat betis kaki Dewi Uma, dia bernafsu dan tidak bisa nahan nafsunya. Dia minta dilayani di atas lembu andini. Nah, ini maunya dia waktu lembu andini jalan, dia minta dilayani. Tapi oleh Dewi Uma malah direspon negatif. Jadi malah mengatakan bahwa tidak sepantasnya seorang Ratu Dewa atau Jagadwinoto itu melakukan hal seperti itu, kurang pantas gitu. Karena itu dia ditolak, walaupun dipaksa dia tetap bertahan menolak. Karena saking nafsunya Bathara Guru ini sampai komonya itu tumpah. Komo itu entar. Iya. Ya, jadi spermanya itu tumpah ke laut, sehingga yang nantinya Komo itu menjadi raksasa yang sangat besar, namanya Bathara. Tapi saat tumpah itu, setelah perjalanan selesai sampai di istana, mereka berdua bertengkar, jadi berkelahi. Kenapa dia menolak? Akhirnya dia dikutuk bahwa dia jadi raksasa. Begitu juga sebaliknya, Dewi Uma juga mengutuk Bathara Guru. Tidak sepantasnya dia seorang ratu melakukan itu, sama aja dengan raksasa. Bathara Guru berlarinya, itu ceritanya. Karena itu mereka sudah tidak bisa tinggal bersama lagi. Bathara Guru mengusir Dewi Uma keluar dari kayangan dan ditempatkan pada saat di kayangan Gondomaya. Dia merasa kesepian dan dia menuntut suaminya Bathara Guru ini agar dia mendapatkan teman. Akhirnya dia
diberi teman yaitu Bathara Kala. Ya Bathara Kala tadi Komo Sala tadi yang jatuh ke lautan waktu besar kan malah di kayangan, tapi bisa ditaklukkan dan akhirnya diberi tempat di Kontromayit bersama Dewi Uma, tapi namanya sudah ganti Permoni. Jadi Dewi Permoni tinggal dengan Bathara Kala. Nah, kemudian saat tinggal di kayangan Kontromayit, Setro Kontromayit, dia masih berhubungan dengan Bathara Guru, sehingga dia punya anak namanya Dewasrani. Senang sekali si Dewi Permoni punya anak laki-laki dan yang tampan. Bathara Kala kan raksasa, maka dia sangat mencintai Dewasrani. Dan dia tidak sendiri lagi, dia bersama seorang laki-laki yang dia sukai, anaknya sendiri. Karena itu apapun yang diminta oleh Dewasrani diikuti, dimanja. Jadi Dewasrani apa saja yang diminta dikabulkan oleh Dewi Permoni. Nah, tuntutannya banyak sih, Dewasrani minta-mintanya, semua juga dibantu ibunya Dewi Permoni. Yang salah satunya adalah dia minta istrinya Arjuna, yaitu Tresnolo. Tresnolo ini adalah istrinya Arjuna, hadiah dari Dewa setelah mengalahkan Nirwaca. Tresnolo ini putri Bromo, jadi anak Bromo diberikan kepada Arjuna. Tapi kan karena Dewasrani meminta, maka ibunya selalu mengabulkan, maka dia mendatangi si Jagadgirinoto ini, suaminya Bathara Guru, dan minta agar Tresnolo bisa diambil oleh Dewasrani. Tentu saja ditolak sama Bathara Guru. Wah, itu sudah menyalahi aturan, orang sudah punya suami. Akhirnya marah-marah si Dewi Permoni ini. Dia mengatakan, untuk apa punya bapak menjadi ratunya dewa, hanya anaknya minta seorang wanita saja tidak bisa ngabulkan. Untuk apa? Itu semua untuk apa? Sudah tidak ada artinya. Gitu. Kami sudah tidak butuh lagi ratu dewa, bapak yang ratu dewa. Wah, saat mau motong si Dewi Permoni, si Bathara Guru akhirnya sebentar, ya saya kabulkan. Gitu. Terus si Narada protes pada Bathara Guru, ini sudah menyalahi aturan, sudah tidak seharusnya seperti ini, tapi Bathara Guru sudah terlanjur berucap, maka tidak bisa mencabut lagi. Maka si Narada, kalau itu dilakukan sebaiknya saya tidak berada di kayangan ini. Pergi Narada. Akhirnya setelah Narada pergi, Bromo dipanggil. Anak-anaknya Bathara Bromo ini, Tresnowo ini, dipanggil bahwa anaknya harus dikawinkan dengan Dewasrani. Tentu saja Bromo tidak menghendaki, dia sudah menikah dengan Arjuna. Tapi Bathara Guru bilang, itu kehendakku, ceraikan dan berikan kepada Dewasrani. Wara itu nggak bisa berkutik ya, nurut dengan terpaksa dan sedih. Bathara Bromo harus menceraikan Tresnowo dengan Arjuna. Nah, saat setelah cerai ternyata sudah hamil, suruh gugurkan. Bathara Bromo meminta anaknya Tresnowo ini menggugurkan kandungannya, tidak mau, tapi akhirnya dihajar. Akhirnya
lahir prematur. Nah, lahir prematur saat itu langsung Bathara Narada dengar, langsung bayi itu diambil oleh Bathara Narada. Nah, sementara Trisnolo yang setelah melahirkan itu diambil oleh Dewi Permani untuk tinggal bersama Dewa Serani. Nah, itu ceritanya. Yang diambil, bayi yang diambil oleh Bathara Narada itu nantinya adalah Wisanya. Nah, itu ceritanya. Sehingga kayangan bermasalah, dan Macapada juga sering bermasalah karena Dewa Serani. Karena Dewa Serani itu punya aji yang bisa berubah-ubah, bisa jadi A, bisa jadi B karena kesaktiannya. Itu ceritanya. Nah, inilah sebuah cerita tentang salah asuh, tentang kesalahan dalam mengasuh anak yang dilakukan oleh Dewi Permoni. Dan karakter Dewi Permoni ini bisa jadi menjadi karakter setiap wanita kalau tidak berhati-hati. Nah, saya kira ceritanya sampai di situ, yang nanti cerita selanjutnya menimbulkan banyak masalah terus berantai. Ya. Lalu dari tokoh Dewi Permoni ini, simbol Dewi Permoni ini jika dilihat dari persepsi Jung itu masuk ke dalam apa, Pak? Iya, betul. Jadi tokoh Dewi Permoni ini kalau menurut teori Jung termasuk mother archetype. Jadi pola karakter seorang ibu, salah satu jenis pola karakter seorang wanita. Tapi namanya yang model seperti Dewi Permoni ini namanya the devouring mother character. Jadi pola karakter ibu pemangsa. Jadi dia memangsa anaknya sendiri. Ini di dalam teori Jung ada archetype itu kan pola perilaku yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir, tinggal nanti dipakai atau tidak kan. Iya. Nah, ini salah satunya wanita itu bisa menggunakan pola karakter Dewi Permoni. Ya itu. Jadi kita harus hati-hati karena dalam diri manusia ada karakter universal yang bisa muncul setiap saat. Lalu ciri-ciri seorang ibu yang mempunyai sifat the devouring mother ini seperti apa? Oh iya. Jadi ciri-cirinya gimana? Jadi konsep perilakunya di devouring mother, ibu pemangsa itu kayak apa? Nah, ini yang sering tidak disadari oleh seorang ibu. Maunya mencintai anaknya, katanya gitu kan, menyayangi, tapi sebetulnya malah memangsa anaknya. Nah, ciri-cirinya ibu yang menjadi pemangsa ini adalah satu, dia memang ada kejiwaannya itu ada yang sakit, yaitu takut sendirian, takut kesepian. Jadi ciri pertama itu selalu takut kesepian. Yang kedua, dia selalu butuh teman. Jadi mencari teman, tidak bisa dia sendirian atau kelompok, ikut di kelompok-kelompok. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, dia selalu menservis. Nah, terutama anaknya yang laki-laki ini diservis. Kalau pada teman begitu, diservis teman supaya dia nanti tidak sendirian. Jadi dia diservis supaya orang ada ketergantungan dengan dia, sehingga dia tidak sendiri. Terutama yang terdekat adalah anak laki-laki. Tapi alasannya selalu mengatakan saya sangat menyayangi, sangat peduli. Padahal tidak.
dia dibuat tergantung pada dia. Itu. Jadi yang keempat, dia selalu walaupun katanya menyayangi, menservis, ya total servisnya, tapi ya itu dia menunjukkan powernya, kekuasaannya. Jadi kalau ada orang nggak mau, dia paksa. Jadi menservisnya itu juga orang diservis atau anaknya dibuat ketergantungan, disayang, kok sembarang disayang, supaya ada ketergantungan. Disayang kalau nurut, tapi kalau tidak nurut marah dia. Nah, cirinya ini, dia menunjukkan power. Orang yang nggak nurut dimarahi, tapi kalau nurut disayang. Itu, nah itu konsepnya. Jadi konsep the divine mother. Jadi wanita, seorang ibu yang melakukan seperti itu harus diruat. Tadi kan Dewi Permoni dimasukkan ke kayangan Gondomaya itu. Betul, ya. Simbol Gondomaya sendiri itu apa? Iya, kalau di Girinoto kan dia mengurusi ya kehidupan normal kan. Tapi bahwa dia ditaruh di Setro Gondomaya, kayangan Setro Gondomaya ini adalah alam siluman. Artinya alam di mana tempat masalah. Jadi ya bisa dikatakan itu alam sedo lah, alam bayangan yang ada permasalahan menjadi sedo. Jadi di situ adalah alam sedo semua itu. Karena itu jiwa-jiwanya ya, tidak utuh semua, seperti Dewa Sakti dan Dewi Permoni. Lalu tadi kan Dewi Permoni itu kan digambarkan seorang ratu yang cantik. Iya. Lalu kenapa Dewi Permoni bisa berubah dan dimasukkan ke Setro Gondomaya? Iya, padahal cantik, punya suami yang punya jabatan. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya ini masalah kejiwaan. Menurut Jung. Kalau menurut Jung itu orang yang seperti ini selalu ada peran apa? Yang seperti Dewi Permoni itu. Iya, sampai ada masalah. Padahal suaminya punya jabatan tinggi, dia cantik, ganteng juga, kenapa masih ada masalah? Kalau menurut dirinya Jung. Belum terintegrasinya nih misalnya. Nah, betul. Jadi dua makhluk ini belum bisa saling mengintegrasikan diri. Animanya siapa? Bedoro Guru ya, karena simbolnya tadi memaksa istrinya. Jadi memperlakukan istri sebagai fantasi. Tapi kalau dia terintegrasikan dengan cinta, keindahan. Bedanya itu kalau sudah terintegrasi itu keindahan bersama istri, bukan nafsu. Begitu juga siapa? Dewi Permoni. Dewi Permoni tidak ayel-ayelan sebetulnya, tapi dia dengan cara yang halus untuk membujuk suaminya, tidak mengutuk. Nah, ini menunjukkan bahwa Dewi Uma atau Permoni ini belum mampu mengintegrasikan khususnya jiwa minoritas laki-lakinya. Dan ini semua peran sedo, setiap masalah sedo berperan. Animus ini masuk di wilayah sedo. Saya kira begitu. Terima kasih untuk penjelasannya pagi hari ini Mbak Dewi. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.